Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan alur cerita 86, yaitu pada volume 10 light novelnya. Berbeda dengan volume sebelumnya, volume 10 ini merupakan prequel yang sepenuhnya berisi flashback masa lalu dari Shin. Jadi volume 10 ini bukanlah kelanjutan cerita dari volume 9, dan hanya berisi flashback saja. Untuk kelanjutan cerita dari volume 9 sebelumnya, kemungkinan baru akan dilanjutkan pada volume 11 yang akan datang. Nah, untuk volume 10 ini sendiri akan berlatar cerita di Republik San Magnolia, dan akan berfokus cerita pada Shin mulai saat ia baru pertama kali terjun ke medan pertempuran, hingga saat ia akhirnya berada di Spearhead Squadron. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Volume 10 ini terdiri dari 10 chapter yang berisi cerita yang berbeda-beda, di mana masing-masing chapternya menceritakan masa lalu Shin dengan beberapa karakter lainnya. Jadi di sini kita akan membagi pembahasannya per chapter. Nah, langsung aja masuk ke chapter pertama yang menceritakan masa lalu Shin dan Alice. Pada chapter ini diceritakan bahwa Shin masih pemula dan ia baru saja telah menyelesaikan pertempuran pertamanya di sektor 86. By the way, di sini penampilan Shin masih belum seperti sekarang. Di sini ia masih seorang shota yang berumur sekitar 11 tahun. Shin berada di skuad Halberd, yang tentunya ini adalah skuad pertamanya. Diceritakan bahwa Shin sangat dekat dengan kapten skuadnya, yaitu Alice. Di mana Alice ini adalah seorang gadis yang berumur sekitar 5 tahun lebih tua dari Shin. Suatu hari, Shin dan Alice sedang berbicara di suatu tempat di medan pertempuran. Di sini, mereka berdua membuat janji bahwa yang terakhir bertahan hidup akan terus membawa potongan Juggernaut rekan-rekannya, yang merupakan simbol dari nisan mereka semua. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, mereka berdua berbicara lagi. Di sini, Alice sempat menyinggung mengenai luka yang ada di leher Shin, yang saat itu masih diperban. Dan saat lukanya disinggung, Shin tiba-tiba bertingkah aneh seolah ia memiliki semacam trauma. Alice pun menenangkan Shin dan memberinya syal yang selalu ia kenakan. Syal itu kemudian digunakan untuk menutupi luka di leher Shin, dan syal inilah yang dikenakan oleh Shin sampai sekarang. Sejak saat itu, hari-hari pun berlalu, dan hubungan antara Shin dan Alice terus semakin dekat. Hingga pada suatu hari, mereka berdua pergi ke medan pertempuran. Nah, di pertempuran tersebut, seluruh skuad Alice habis dibantai, terkecuali Shin. Beberapa hari kemudian, Shin sendirian kembali ke pangkalan sambil membawa potongan kepala Alice. Dan itu tentunya membuat semua orang sangat terkejut. Shin mengatakan bahwa ia ingin mengubur kepala Alice. Namun aturan yang ditetapkan oleh Republik melarang mereka semua membuat kuburan. Karena itu salah satu petugas mekanik mereka yang bernama Guren kemudian diam-diam pergi ke suatu tempat yang jauh dari pangkalan dan mengubur kepala Alice di suatu taman gereja. Nah, dari chapter pertama ini kita akhirnya tahu bahwa syal yang selalu dikenakan oleh Shin saat ini adalah pemberian dari Alice di masa lalu. Dan Alice juga adalah asal-usul dari janji Shin yang membawa potongan Juggernaut rekannya yang telah gugur. Lanjut di chapter kedua yang menceritakan Shin dan Isuka. Jadi setelah kematian Alice dan anggota skuadnya, Shin kemudian dipindahkan ke skuad yang baru, yaitu skuad Stiletto, di mana skuad ini dipimpin oleh Isuka. Berbeda dengan Alice, Isuka adalah orang yang sangat dingin. Ia bahkan selalu berkata jahat pada Shin. Nah, suatu hari di medan pertempuran, Isuka terluka parah dan sekarat. Tubuhnya terbelah dua, dan bagian pinggang ke bawah terpisah jauh dari tubuhnya. Saat itu, Shin muncul di hadapan Isuka yang telah sekarat. Shin kemudian mengambil pistol Isuka lalu mengarahkannya pada kepala Isuka. Ini adalah saat pertama kali Shin menembak rekannya yang sekarat. Karena itu, ia meleset pada dua tembakan pertama, dan saat tembakan yang ketiga, peluru Shin akhirnya mengenai Isuka. Setelah itu, Shin menembakkan dua peluru lagi untuk mengkonfirmasi kematian Isuka. Dan dengan begitu, Isuka pun terbunuh. Sebelum kematian Isuka, Isuka adalah orang yang selalu bertugas untuk menembak dan membunuh rekannya yang sudah sekarat. Tentunya itu semua dilakukan agar rekannya tersebut tak menjadi legiun. Nah, karena sekarang Isuka telah mati, maka mulai di sini Shin-lah yang menggantikan peran Isuka tersebut. Jadi dari chapter kedua ini kita akhirnya mengetahui bahwa Isuka adalah asal-usul kebiasaan Shin yang selalu menembak rekannya yang telah sekarat. Lanjut di chapter ketiga yang menceritakan Shin dan Touka serta pertemuan Shin dan Faido.
Chapter ini bermula saat Shin baru saja selesai bertempur, dan kali ini lagi-lagi hanya Shin yang tersisa di skuadnya, sedangkan semua rekannya telah gugur. Shin kemudian melihat dan mendatangi suatu tumpukan rongsokan. Saat itu, salah satu scavenger atau robot pengangkut tiba-tiba aktif. Scavenger tersebut adalah Fido. Jadi ini adalah pertemuan pertama Shin dan Fido di medan pertempuran. Dan ajaibnya, Shin bisa mengerti perkataan Fido yang normalnya tak bisa dimengerti oleh manusia. By the way, tentunya Fido awalnya tak memiliki nama. Nama Fido baru diberikan oleh Shin setelah mereka nantinya semakin dekat. Lanjut, Shin membawa Fido ke petugas mekaniknya yang bernama Touka dan memintanya untuk memperbaiki Fido. Selain itu, Shin juga meminta Touka untuk menambahkan pedang pada Juggernaut-nya. Jadi disinilah Shin mulai berpikir untuk menggunakan pedang pada Juggernaut-nya. Jadi tidak hanya pertarungan jarak jauh dengan peluru, tapi Juggernaut Shin juga mampu melakukan pertarungan jarak dekat dengan pedang. Touka pun menerima permintaan Shin tersebut. Setelah Fido akhirnya selesai diperbaiki, ia terus mengikuti Shin kemanapun ia pergi. Dan sejak saat itu, mereka berdua mulai semakin dekat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tibalah saatnya Shin untuk berpindah ke skuad lainnya. Shin ingin membawa Fido bersamanya. Namun permintaan itu ditentang oleh petugas Republik. Untungnya Touka membantu Shin berdebat dengan petugas Republik tersebut, hingga akhirnya petugas itu mengalah. Dan dengan begitu Shin bersama Fido pun berangkat dan pindah ke skuad lainnya. Lanjut di chapter keempat yang menceritakan Shin dan Eiju. Setahun telah berlalu sejak Shin terjun ke medan pertempuran. Saat ini Shin berada di suatu skuad yang dipimpin oleh Eiju. Eiju adalah orang yang sangat baik dan perhatian dengan rekan-rekannya. Suatu hari, Shin dan Eiju berbicara. Karena Shin telah bertahan di medan pertempuran selama setahun, maka Eiju kemudian menyarankan pada Shin untuk memutuskan personal name dan personal marknya. Kebanyakan orang akan mati dengan cepat di sektor 86. Karena itu, orang-orang yang bertahan hidup selama setahun lebih akan memiliki personal name dan marknya sendiri. Shin menerima saran itu dan mulai memikirkannya. Di sini, Shin juga selalu disalahkan dan dikutuk karena semua rekan skuadnya selalu saja terbunuh dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Intinya, banyak yang mengatakan bahwa Shin adalah wabah dan menyalahkannya. Namun meskipun begitu, Eiju selalu membela Shin dan mengatakan bahwa itu bukanlah salah Shin. Singkat cerita, di suatu pertempuran, Eiju dan skuadnya akhirnya terbunuh. Dan lagi-lagi hanya tersisa Shin sendirian yang bertahan. Seperti biasa, semua orang menyalahkan Shin. Dari sinilah Shin kepikiran dan akhirnya memutuskan personal name dan mark yang cocok untuknya. Personal name dari Shin adalah Undertaker, di mana Undertaker dapat berarti penggali kuburan. Sementara personal marknya adalah lambang skeleton yang membawa sebuah skop, di mana ini semua dapat bermakna bahwa Shin adalah penggali kuburan yang selalu tersisa untuk mengubur rekan-rekannya. Lanjut di chapter 5 yang menceritakan Shin sebagai Reaper. Pada chapter ini diceritakan bahwa Shin berada di skuadron Bayonet dan menjadi kapten di skuadron tersebut. Selain itu, ini juga adalah pertama kalinya Shin menjadi seorang kapten. Dalam menjalankan tugasnya, Shin biasanya ditemani oleh wakilnya yang bernama Saiki Tateha. Semua anggota skuad Shin sangat percaya pada Shin. Disinilah Shin pertama kalinya dipanggil dengan sebutan Reaper. Semua rekan skuad Shin tidak takut pada kematian. Karena meskipun mereka semua akan mati, mereka semua percaya bahwa Shin yang merupakan Reaper mereka pasti akan membawa mereka semua bersamanya hingga pada tujuan akhir mereka. Lanjut di chapter 6 yang menjelaskan masa lalu Shin sebelum masuk ke sektor 86. Pada chapter ini dijelaskan bahwa sebelum Shin dan juga semua 86 terjun ke medan perang, mereka semua terlebih dulu akan dibina dan dilatih di kamp konsentrasi. Shin dan juga anak-anak lainnya dibimbing oleh pendeta untuk bertahan hidup, berburu, menggunakan senjata, dan berbagai pendidikan militer lainnya. Setelah itu semua, barulah mereka dikirim ke sektor 86 untuk berperang melawan Legion. Lanjut di chapter 7 yang menceritakan Shin saat di Spearhead Squadron. Pada chapter ini, Shin telah berada di Spearhead Squadron, yang merupakan skuadron terakhir Shin di sektor 86. Chapter ini menceritakan saat Shin dan yang lainnya dipimpin oleh Handler sebelum Lena, yang tentunya adalah seorang pria dari Republik yang sifatnya sangat menjengkelkan. Di suatu malam, Handler tersebut menyampaikan bahwa ia akan digantikan oleh seorang Handler wanita, di mana kita semua tahu bahwa Handler yang dimaksud di sini adalah Lena. Shin dan anggota skuadnya membicarakan tentang Handler baru tersebut,
Mereka semua tentu saja mengejeknya, karena saat itu mereka semua berpikir bahwa semua orang dari Republik itu sama saja. Orang-orang dari Republik selalu saja menjengkelkan dan bikin emosi. Karena itu mereka yakin bahwa meskipun handler mereka selanjutnya adalah wanita, namun mereka yakin bahwa sifatnya pasti akan sama saja. Tapi meskipun begitu, mereka semua masih berharap bahwa handler mereka yang selanjutnya adalah orang yang baik. Lanjut di chapter 8 yang menceritakan Shin dan yang lainnya saat lolos dari Republik. Chapter ini menceritakan keseharian Shin, Raiden, Theo, Anju, dan Kurena saat mereka semua berhasil lolos dari Republik. Mulai dari saat mereka mengunjungi reruntuhan kekaisaran, hingga saat mereka menemukan suatu legiun yang sekarat. Nah, untuk bagian ini telah diadaptasi dan ditayangkan pada episode 10 animenya. Lanjut di chapter 9 yang menceritakan masa lalu Faido dan Shin. Nah, jika chapter 3 sebelumnya menceritakan pertemuan Shin dan Faido dari perspektif atau POV dari Shin, maka chapter 9 ini menceritakan dari POV Faido. Cerita bermula saat Shin bersama keluarganya masih tinggal di suatu wilayah di Republik San Magnolia. Dijelaskan bahwa Faido dulunya adalah robot AI yang diciptakan oleh ayah Shin dengan menggunakan salinan gelombang otak milik Shin. Karena itulah, Shin dapat berbicara dengan Faido. Nama Faido juga adalah pemberian dari Shin. Sejak saat itu, Faido pun melayani keluarga Shin. Hingga pada suatu hari, tentara Republik menyerang dan menangkap Shin beserta keluarganya, dan hanya menyisakan Faido sendirian di rumah tersebut. Tubuh robot Faido disetting agar ia hanya bisa aktif di dalam rumah Shin saja. Karena itu, Faido pun mentransfer seluruh fungsi dan konfigurasinya ke tubuh Scavenger, yang merupakan robot pengangkut. Dengan kata lain, Faido memindahkan kesadarannya ke tubuh baru. Nah, tubuh inilah yang digunakan oleh Faido hingga saat ini. Setelah itu, Faido pun terjun ke medan pertempuran sebagai Scavenger untuk mencari Shin dan keluarganya. Hingga suatu ketika seluruh skuadnya dimusnahkan dan ia tertimbun di tumpukan rongsokan. Nah, saat itulah Shin muncul di hadapannya dan membawanya pulang bersamanya. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua semakin dekat. Shin juga memberinya nama yang sama seperti robotnya di masa lalu, yaitu Faido. Di sini, Shin dan Faido sama-sama saling tak menyadari satu sama lain, karena Faido telah berpindah ke tubuh baru, sedangkan Shin juga telah lama tak bertemu Faido. Singkat cerita, saat Shin dan yang lainnya telah berhasil lolos dari Republik, mereka semua dikepung oleh Legiun, dan saat itu Faido mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Shin. Saat Faido sekarat, dijelaskan bahwa Faido bertemu dengan ayah dan ibu serta kakak dari Shin, yang saat itu telah mati. Mereka semua mempercayakan Shin pada Faido. Faido menyadari bahwa Shin tak ada di antara mereka, yang artinya saat ini Shin masih hidup. Nah, disinilah Faido akhirnya sadar bahwa Shin yang telah menyelamatkannya dan dekat dengannya selama ini adalah Shin yang sama dengan Shin saat Faido masih di tubuhnya yang sebelumnya. Singkat cerita, saat Shin dan yang lainnya telah bergabung ke Federasi, Frederica dan yang lainnya berhasil memperbaiki Faido. Sehingga sejak saat itu, Faido pun kembali melayani Shin hingga sekarang. Dan chapter terakhir yaitu chapter 10 yang menceritakan kedekatan Shin dengan Rita. Seperti yang kita tahu, Henrietta atau yang biasa kita panggil dengan Rita merupakan teman masa kecil dari Shin. Nah, chapter ini menceritakan masa lalu Shin dan Rita di Republik saat masih sebagai teman masa kecil. Diceritakan bahwa Rita selalu membicarakan tentang Shin pada Lena yang merupakan temannya di akademi. Lena mengatakan bahwa ia ingin diperkenalkan dengan Shin, namun Rita menolaknya dan mengatakan bahwa Lena itu terlalu cantik. Ia takut jika nantinya Shin akan direbut oleh Lena. Suatu hari, Rita mengajak Shin untuk berkeliling kota berdua. Di sini, mereka berdua terlihat seperti orang yang sedang berpacaran. Rita mengajak Shin berkeliling untuk merayakan ulang tahun Shin. Selain itu, Shin dan Rita juga mengunjungi suatu kafe mewah yang ada di kota. Dan di sana, mereka berdua membicarakan berbagai hal bersama-sama. Nah, mungkin itulah semua pembahasan 86 volume 10 pada video kali ini. Volume 10 ini adalah volume terbaru yang telah ditranslate untuk saat ini. Untuk volume 11 selanjutnya akan kita bahas jika versi translate-nya telah dirilis. Jadi jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tak ketinggalan jika channel ini update video terbaru. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.